Halo sahabat psikologi, saat ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah tes intelijensi. Sebelum masuk dalam video, saya akan memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan, nama saya Leonard Asyarullah dengan NIM 21101040. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi psikologi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi di Universitas Negeri Manado. Nah, apa sih itu tes WISC? Nah, WISC atau Whistler Intelligence Scale for Children adalah salah satu alat ukur intelijensi yang banyak digunakan di Indonesia. Alat ukur ini diperkenalkan pertama kali oleh David Whistler dan telah mengalami beberapa kali revisi. Alat tes ini diperuntukkan bagi anak berusia 6 sampai 16 tahun. Kita masuk pada sejarah, pencipta dan perkembangan tes WISC. Nah, pada tahun 1949, Whistler menerbitkan skala intelijensi untuk anak-anak yang dikembangkan berdasarkan skala Whistler-Bellevue Intelligence Scale atau biasa disingkat dengan WBS. Skala ini beri nama Whistler Intelligence Scale for Children atau disingkat WISC. Pada tahun 1974, suatu revisi terhadap tes WISC dilakukan kembali dan edisi revisi ini diterbitkan di tahun tersebut dengan nama WISC-R atau R ini merupakan singkatan dari kata revisi. Nah, terjadi penambahan subtes MACE sebagai subtes pengganti. Nah, dilakukan perubahan susunan dan umur. Pada tahun 1955, Whistler menyusun skala lain untuk mengukur intelijensi orang dewasa dengan memperluas isi tes WISC, yang mana WISC ini untuk anak-anak di bawah 6 sampai 16 tahun. Nah, skala ini diberi nama Whistler Adult Intelligence Scale atau WAIS atau WISE. Pada tahun 1994 muncul WISC-R2. Nah, pada perkembangan selanjutnya disusunlah suatu standar penyusunan tes internasional di Amerika Serikat yang dikenal dengan Standard for Psychological and Educational Test yang digunakan hingga saat ini. Kini tes psikologi semakin mudah, praktis, serta muncul dengan berbagai variasi bentuk. Kita bisa lihat di sini ada toko dari David Whistler dan di sebelah kanannya kita bisa lihat itu merupakan alat ukur tes WISC. Dasar teori tes WISC. Nah, David Whistler, seorang psikolog, telah mengembangkan beberapa skala intelijensi yang terkenal seperti Whistler Adult Intelligence Scale atau WISE dan skala kecerdasan Whistler untuk anak-anak yang tadi yaitu WISC. Nah, tes Whistler bermula dari keraguannya tentang pengukuran intelijensi melalui tes Binet pada tahun 1937 sebagai pendahulu dalam tes intelijensi. Menurutnya, tes Binet memiliki keterbatasan dalam penggunaannya, khususnya dalam pengukuran intelijensi untuk orang dewasa. Whistler menganggap intelijensi memerlukan item-item yang dapat diberikan tidak hanya pada kelompok anak-anak, namun juga pada orang dewasa, sehingga tes tersebut harus diperluas. Nah, Whistler juga menekankan bahwa terdapat faktor lain selain kemampuan intelektual yang terlibat dalam perilaku cerdas. Definisi intelijensi menurut David Whistler adalah kemampuan untuk bertindak terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, skala intelijensi Whistler merupakan tes yang diberikan secara individual yang menilai berbagai bidang kemampuan intelektual dan menciptakan situasi di mana aspek kepribadian dapat diamati. Dengan kata lain, skala Whistler merupakan alat tes yang dikembangkan untuk melihat individu secara keseluruhan dan fokus pada proses, bukan hanya sekedar hasil skor tes. Nah, skala intelijensi Whistler ini dianggap sebagai tes psikologi terbaik karena memiliki sifat psikometrik dan menghasilkan informasi yang relevan untuk para praktisi. Sebagaimana hasilnya,
Skala Intelligence Whistler menjadi tes yang paling sering digunakan pada praktik klinis. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dan fungsi tes WISC. Nah, tujuan utama dari alat tes WISC adalah menguji intelijensi atau kecerdasan dengan memaksakan beberapa urutan empiris pada interpretasi mengenal profil seseorang dan membuat kesimpulan yang masuk akal dari data dengan kesadaran penuh untuk menghindari kesalahan pengukuran. Nah, tes WISC merupakan tes intelijensi yang biasa digunakan untuk mengukur taraf kecerdasan anak usia 5 sampai 15 tahun. Kita masuk selanjutnya pada aspek-aspek tes WISC. Nah, aspek dari WISC itu terbagi menjadi dua, yaitu skala verbal dan skala perform. Nah, skala verbal adalah skala untuk mengetahui kemampuan bekerja dengan nilai abstrak yang bermanfaat untuk mengetahui latar belakang pendidikan. Sedangkan skala perform berguna untuk meningkatkan kontak nonverbal dengan lingkungan, integrasi stimuli dengan respon motorik, kemampuan bekerja dalam situasi konkret. Pada skala verbal dan skala perform memiliki beberapa subtes. Antaranya pada skala verbal yaitu yang pertama ada information atau informasi. Berikutnya ada comprehension atau pengertian. Selanjutnya ada arithmetic atau hitungan. Selanjutnya ada simulatories atau persamaan. Terus ada vocabulary atau pengendaraan kata. Dan digit span atau rentangan angka. Sedangkan pada skala perform memiliki subtes juga, yang antaranya ada yang pertama picture completion, yaitu melengkapi gambar. Selanjutnya ada picture arrangement, yaitu mengatur gambar. Selanjutnya ada block design, yaitu rancangan balok. Selanjutnya ada object assembly, di mana merakit objek. Terus ada juga digit symbol atau simbol angka. Dan yang terakhir adalah maze, yang mana itu terbaru. Selanjutnya kita masuk pada administrasi tes WISC. Nah, pada tahap awal yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan report awal. Selanjutnya melakukan awal anamnesa atau interview dengan orang tua. Dan yang ketiga melakukan auto anamnesa atau interview dengan anak. Nah, pada step selanjutnya itu persiapan alat, yang mana kita harus menyiapkan yang pertama itu ada stopwatch untuk mengatur waktu dan alat tulis untuk kita menulis saat melakukan tes. Selanjutnya tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan tes WISC. Yang pertama menghitung usia normal WISC. Terus yang kedua melakukan pengetesan. Terus yang ketiga melakukan scoring, dan terakhir yaitu menghitung IQ.